Pemirsa, mantan Kepala Organisasi Intelijen Korps Garda Revolusi Islam Iran, Hossein Taib, mengingatkan Israel bahwa serangan balasan Iran atas kematian Ismail Haniyeh akan mengejutkan dan tidak dapat diprediksi oleh Israel. Lebih jauh lagi, sejumlah media barat seperti Axios memprediksi serangan Iran dan proksinya ke Israel akan dilakukan dalam waktu dekat, bahkan dalam hitungan jam ataupun hari. Akankah perang terbuka pecah antara Iran dengan Israel? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar Timur Tengah Smith Al-Hadar, kemudian pakar pertahanan dan militer Rizal Dharma Putra, dan juga pakar hukum internasional Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Pak Smith terlebih dahulu. Pak Smith, sejumlah media barat sudah menyampaikan dan juga menyoroti bahwa Iran akan segera menyerang Israel bahkan dalam hitungan jam 24 hingga 48 jam ke depan. Tapi bentuk serangan ini apa? Apakah bentuk serangan terbuka atau memang proxy war sifatnya? Perang terbuka sebagaimana dia lakukan pada bulan April. Tapi kali ini justru lebih serius. Karena pembunuhan terhadap Haniyeh ini bagi Iran jauh lebih menjatuhkan martabatnya dibandingkan dengan serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang membunuh 2 jenderalnya pada waktu itu. Nah, kalau ini dibiarkan bagi Iran, maka presiden itu akan berulang terus. Sehingga kali ini Iran harus membalas. Kebetulan juga ada dasar hukum bagi Iran, yaitu bahwa serangan Israel membunuh Haniyeh itu tidak sesuai dengan hukum internasional, tidak sesuai, sehingga pembalasan ini merupakan hak Iran untuk membela diri. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Ya, baik, Prof. Hikmahanto, kalau Anda melihat dari apa yang akan dilakukan oleh Iran dan proksinya ini, apakah Iran punya keberanian dan perang terbuka seperti apa? Eskalasinya akan seperti apa menurut Anda? Ya, kalau keberanian ada. Dan buktinya apa? Buktinya adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken bertemu dengan para menteri menteri luar negeri dari 7 negara dan menyampaikan bahwa Iran akan melakukan serangan. Dan kemudian juga sebelumnya Presiden Joe Biden sudah mengerahkan kapal-kapal induk dari berbagai kawasan, kapal-kapal induk Amerika Serikat dari berbagai kawasan untuk ke Timur Tengah. Ini berarti membuktikan bahwa Iran punya niat untuk melakukan serangan ini. Belum lagi hari Minggu kemarin waktu Israel, Perdana Menteri Netanyahu melakukan rapat dengan para menterinya untuk membahas apa? Membahas yang disebut sebagai preemptive strike. Preemptive strike ini adalah serangan yang akan dilakukan Israel untuk mengantisipasi serangan dari Iran. Jadi sebelum Iran menyerang, dia akan menyerang dulu Iran. Nah, jadi kondisinya sudah seperti ini. Dan saya juga lihat dari media bahwa Inggris sudah mengirim personel militernya untuk datang ke Timur Tengah melakukan evakuasi terhadap warganya. Termasuk kita Indonesia juga minta agar warga di Lebanon untuk keluar dari Lebanon karena Hezbollah ada kemungkinan juga akan melakukan serangan, dan demikian juga di Iran. Jadi sudah ada hal-hal tersebut yang mengindikasikan bagi saya bahwa Iran ini tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan serangan ke Israel. Karena tadi Pak Smith sudah sampaikan, secara hukum internasional, apa yang dilakukan oleh Israel, ya, membunuh Haniyeh di wilayah kedaulatan Iran, itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional. Seperti itu. Oke, jadi semua negara sudah bersiap ya mengenai hal ini, termasuk Amerika Serikat yang merupakan sekutu dari Israel. Kita menuju ke Pak Rizal. Kalau memang Iran ini akan melakukan serangan secara terbuka, artinya akan mengerahkan segala kekuatan militernya, bagaimana sistem pertahanan dan militer di Iran sampai pada akhirnya punya keberanian untuk melakukan penyerangan ke Israel? Saya justru melihatnya Iran itu belum betul-betul siap untuk melakukan perang total.
atau melancarkan perang darat secara masif. Mungkin masih hanya melakukan perang secara hybrid atau melakukan balasan-balasan yang sifatnya retaliations, yakni meluncurkan roket, menggunakan negara-negara proksi, apakah itu Yaman ya, ataukah dari Lebanon Selatan, yang nanti kemudian ikut melancarkan serangan. Jadi mungkin untuk perang besar yang melibatkan seluruh kekuatan militer, baik itu darat, laut, dan juga udara, saya pikir masih belum sampai ke sana. Apalagi seperti perang Yom Kippur, Yom Kippur yang melibatkan negara-negara Arab lainnya, itu juga saya pikir masih jauh. Kenapa? Karena satu, negara-negara Arab ini relatif tidak berada di dalam satu kubu yang sama dengan Iran. Bahkan Qatar yang relatif cukup dekat dengan pemimpin Hamas dan ada kantor perwakilan Hamas di Doha, ya, itu juga Qatar memiliki pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Demikian juga dengan negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi. Nah, jadi artinya untuk melibatkan secara keseluruhan negara-negara Arab lainnya untuk bersama-sama berperang menghadapi Israel, nah itu saya pikir sangat masih sangat jauh gitu loh untuk bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Baik, kalau kita menakar kekuatan dari Iran sendiri, kita ke Pak Smith sekarang. Pak Smith, tadi kalau Mas Rizal bilang tidak akan sampai pada perang yang mengeluarkan semua kekuatan tempur, tapi hanya roket-roket yang mungkin bisa ditepis Iron Dome. Apakah Anda juga melihatnya seperti itu, atau ini akan benar-benar mengeluarkan dan mengerahkan seluruh kemampuan militer dari Iran dan proksi-proksinya? Begini, Iran itu tidak berbatasan dengan Israel. Beda dengan perang Yom Kippur tahun 73, di mana Mesir dan Israel itu negara berbatasan, sehingga melibatkan angkatan darat bisa Iran itu jauhnya ribuan kilometer dari Israel. Jadi tentu saja yang bisa dilakukan Iran adalah mengirimkan rudal balistik, rudal jelajah, dan drone seperti yang dia lakukan pada bulan April lalu. Tetapi saya pikir mereka akan mengubah strategi, karena kalau dulu serangan balasan Iran itu bersifat formalitas. Yang penting sudah ada 1-2 rudal yang jatuh di Israel untuk menyelamatkan muka Iran. Lebih besar dari itu untuk mengimbangi deterrence, mengimbangi penggentar. Kalau Iran tidak melakukannya, maka proksi-proksinya juga Israel juga akan berkesan bahwa Iran ini adalah sebuah negara yang lemah. Oleh karena itu, apakah perang ini akan terjadi di seluruh Timur Tengah? Saya juga tidak begitu yakin. Karena tidak ada negara di Timur Tengah yang berkepentingan untuk menjadikan perang Iran dan proksi-proksinya melawan Israel itu didukung oleh negara Timur Tengah. Bahkan komunitas internasional juga tidak mendukung. Jadi perang ini bisa dihalangi, bisa dicegah atau dibatasi kalau serangan Iran itu bersifat terukur. Oke. Dan meskipun dia harus menghasilkan sesuatu yang dianggap setara dengan kematian Haniyeh, sehingga dia tetap melakukannya. Tetapi apakah perang ini akan besar, itu akan tergantung kepada Israel. Ya, Pak Smith. Apakah Israel akan membalas lebih keras ya, kita dari yang poinnya, dilakukan Pak Smith. Iran?
Maka Pak Smith, ya, kita tangkap poinnya Pak Smith. Mohon maaf, kita perbaiki dulu ya sambungan komunikasi ya. kita dengan Pak Smith. Nanti kita lanjutkan kembali, termasuk juga tadi disampaikan meskipun Iran akan melakukan serangan terhadap Israel tidak menggunakan kekuatan militer, tapi kemudian apa pesan yang ingin disampaikan dari serangan ini dan dampaknya terhadap kawasan Timur Tengah dan juga Indonesia seperti apa? Nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Oke, kita menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, kok tadi Pak Rizal menyampaikan bahwa serangan yang akan dilakukan oleh Iran terhadap Israel ini tidak akan dilakukan dengan mengerahkan kekuatan militer dari Iran. Itu kenapa, Pak? Ya, kekuatan militer yang dikerahkan, tapi tidak dalam bentuk secara total perang konvensional yang melibatkan 3 kekuatan militer, darat, laut, udara. Mungkin tidak seperti itu, tidak penuh kekuatannya. Ya, karena tadi seperti saya sampaikan, ada kendala faktor geografis dan faktor geopolitik, di mana negara yang memisahkan antara Iran dan Israel itu tidak berpihak kepada Iran, jadi tidak memberikan akses untuk bagi pasukan Iran untuk bisa menyerang ke wilayah teritorial pendudukan Israel di Palestina, seperti itu. Baik, kita ke Prof. Hikmahanto. Prof, kalau misalnya melihat dari statementnya Pak Rizal bahwa ini ada geografis dan ada geopolitik yang akan membatasi bahwa Iran ini tidak akan mengeluarkan kekuatan militernya secara total. Anda menilainya apa tetap perang terbuka ini akan dilakukan atau seperti apa? Prof. Hik? Ya, Prof. Hikmahanto, jelas suara kami? Iya, Ya, silakan Prof. Saya berpendapat ya, Menteri Luar Negeri Blinken sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri G7. Ya, jadi Menteri Luar Negeri Blinken sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri G7. Ini beberapa hari yang lalu. Lalu kemudian menyampaikan bahwa paling cepat Iran akan menyerang Israel hari Senin. Ini pernyataan dari Blinken. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hari Minggu Perdana Menteri Netanyahu yang saya monitor itu mengatakan bahwa kita harus melakukan preemptive strike. Jadi sebelum Iran menyerang kita, kita serang dulu. Memang kalau misalnya kita sudah bicara tentang perang antar dua negara ini perang yang mungkin menggunakan peluru kendari, anti balistik. Dan dia tidak mencari orang. Lain kalau misalnya kita bicara perang di Ukraina, perang di Gaza. Karena apa? Kalau di sana pasukan darat itu menjadi penting. Karena apa? Dia harus mencari orang yang dituduh melakukan suatu agresi, lalu ditangkap. Misalnya Rusia mencari siapa? Zelensky. Israel sekarang mencari siapa? Petinggi-petinggi Hamas. Ya, tapi kalau sudah bicara terkait dengan perang terbuka, maka ini perang antar dua negara yang dia tidak pedulikan siapa yang memimpin dan lain sebagainya. Yang penting adalah bagaimana serangan-serangan dilakukan dan tangkisan-tangkisan dilakukan. Maka kapal-kapal Amerika Serikat, kapal induk, termasuk kapal induk yang sedang berlayar di Indonesia, sekarang diarahkan sudah ke Timur Tengah atas perintah dari Presiden Joe Biden. Jadi kekhawatiran seperti itu sudah sangat luar biasa. Ya, menurut saya bahwa Iran akan melakukan serangan, dan yang dikhawatirkan tidak hanya dua negara Iran dan Israel saja, tetapi akan menjadi perang terbuka, menjadi perang dunia karena akan ada poros nantinya. Seperti ketika Perang Dunia Pertama kan seorang tokoh yang ditembak, lalu memunculkan kecurigaan, lalu kemudian ada yang melakukan serangan-serangan antar negara. Dan kemudian meletuslah Perang Dunia Pertama. Itu yang kita khawatirkan tentunya. Oke, jadi menurut Prof. Hik bahwa perang yang akan atau serangan yang akan dilakukan Iran ke Israel itu dengan mengeluarkan kekuatan militer secara penuh, begitu ya? Oh iya, ini kekuatan militer secara penuh. Israel sendiri sangat khawatir bahwa ada pernyataan dari Blinken, pastilah Blinken mendapatkan informasi ini dari intelijen mereka yang mengatakan bahwa ini akan ada serangan dalam waktu hari Senin. Ya, jadi ini hari Indonesia ini hari Senin kita, tetapi kan mungkin kalau di Eropa, di Iran gitu ya, itu masih belum gitu ya. Nah, tetapi ini akan terjadi. Nah, ini yang terus kemudian
Makanya Perdana Menteri Netanyahu membuat rapat hari Minggu untuk mempertimbangkan preemptive strike tadi. Jadi mengantisipasi serangan dari Iran, maka menyerang duluan, begitu. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Rizal. Pak Rizal, tadi Prof. menyampaikan bahwa akan ada pengerahan kekuatan militer penuh dalam serangan Iran ke Israel. Ya, tentu akan ada serangan dari Iran. Serangan namun tidak akan menjadi perang konvensional sebagaimana yang terjadi pada Perang Dunia Kedua atau terjadi perang seperti perang Iran-Irak dulu, karena ada faktor terputusnya atau tidak adanya akses untuk menuju Israel dari pasukan Iran untuk mengerahkan kekuatan daratnya, karena ada kendala geografis, ya ini ada wilayah, ya ini Yordania yang notabene masih berpihak kepada Israel dan juga merupakan bagian juga dari proksi Amerika Serikat, dan kemudian juga Qatar yang selama ini juga sangat kooperatif dan sangat memfasilitasi dari kepentingan Hamas dengan adanya kantor representasi. Qatar pun juga memiliki ada pangkalan Amerika Serikat di situ. Yeah. Jadi andai kata Iran mau perang, dia akan berperang sendirian, begitu. Namun bukan berarti tidak akan terjadi yang namanya serangan militer. Serangan militer itu bisa terjadi dalam bentuk serangan misil, serangan kemudian juga menggunakan proksi milisi, menggunakan seperti kelompok Houthi Yaman, bisa menggunakan kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan, dan juga tentunya dari kelompok Mujahid Perlawanan Hamas dari wilayah Palestina. Itu tetap akan terjadi. Namun apalagi dengan adanya pengarahan dari Amerika Serikat ke wilayah Timur Tengah, kondisinya berbeda, tidak sama dengan seperti masa Perang Dingin. Masa Perang Dingin, Amerika Serikat mengerahkan ke satu wilayah, Uni Soviet juga akan mengerahkan kekuatan militernya juga. Pada saat ini Rusia itu tidak sebesar seperti Uni Soviet. Cina pun juga posisinya malah mencoba untuk mendamaikan antara kedua belah pihak sebelumnya, sebelum terjadi pembunuhan terhadap Mujahid Ismail Haniyeh. Ya, itu posisi Cina sendiri berusaha untuk mendamaikan. Nah sekarang dalam posisi seperti ini kita juga belum melihat, kecaman memang iya, tapi apakah akan berpihak untuk berperang bersama-sama dengan Iran atau tidak? Apakah Rusia akan berperang bersama-sama dengan Iran atau tidak? Itu menurut saya masih jauh itu untuk arah sana. Baik, kita ke Pak Smith dulu. Pak Smith, kalau Anda melihat bahwa apakah ada kemungkinan bahwa Israel ini dengan Netanyahu, terus ada Amerika Serikat di situ dengan Joe Biden yang sudah juga bersiap, apakah ada kemungkinan Israel ini akan menyerang Iran terlebih dahulu? Atau kalau tadi dikatakan tidak terjadi perang terbuka secara langsung karena kendala geografis, Anda melihatnya Iran ini akan membuat skema seperti apa untuk menyerang, misalnya pasukan daratnya menyerang langsung ke Israel ini seperti apa? Ya jadi begini, yang penting di sini bahwa Israel berkepentingan untuk terjadinya perang dengan Iran untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah Gaza. Ini yang menjadi tujuan dari Netanyahu. Nah, mengenai apakah perang ini akan meluas atau tidak, itu bergantung kepada Amerika Serikat dan Israel. Preemptive strike atau serangan pencegahan atau melakukan serangan duluan kepada Iran, bagi saya itu justru berbahaya bagi Israel, karena terutama Iran akan mendapat alasan yang lebih kuat untuk mengerahkan semua kekuatan. Nah, yang kedua, apakah Amerika Serikat yang telah mengerahkan kekuatan militernya ke dekat Iran, yang dikatakan bahwa ini hanya bersifat pasif. Artinya Amerika Serikat tidak akan ikut bersama Israel menyerang Iran, tetapi akan menghalangi rudal-rudal Iran yang akan jatuh ke Israel. Tetapi kalau terpaksa, kita tidak tahu serangan seperti apa yang dipersiapkan Iran dan proksinya.
kita tidak bisa meremehkan Hizbullah di Lebanon. Hizbullah itu memiliki 150.000 misail atau rudal. Dan kita mesti ingat, dia juga mempunyai 100.000 pasukan. Jadi dia jauh lebih kuat daripada Hamas. Tahun 2006, ketika Israel berperang dengan Hizbullah di Lebanon, itu tidak ada pemenangnya. Saat ini Hizbullah jauh lebih kuat daripada Hizbullah di tahun 2006. Sehingga full scale war, perang skala penuh antara Israel dan Lebanon dan dibantu oleh Iran, itu bisa terjadi serangan daratnya itu. Terutama kalau Iran bisa menahan atau menyedot kekuatan Israel ke dataran tinggi Golan, sehingga pasukan Israel itu terserak di Israel Selatan, yaitu di Gaza, harus berperang. Dia juga harus mengarahkan pasukan ke Golan Heights atau dataran tinggi Golan, dan di selatan itu dia harus mengarahkan pasukan lebih banyak untuk menapi Hizbullah. Nah ini yang ditakutkan, karena bukan tidak mungkin kendati kekuatan Hizbullah bukan bandingannya Israel, tetapi karena Israel sudah berperang di Gaza selama 10 bulan dan tentaranya sudah lelah, kemudian banyak juga yang meninggal, jadi ada pengaruh psikologis, sehingga Israel tidak mampu untuk berperang panjang lagi di Hizbullah di Israel Utara melawan Hizbullah dalam waktu panjang. Dan itu kalau itu dilakukan oleh Israel, itu membahayakan negerinya. Oleh karena itu tadi seperti Pak Hikmanto bilang, Israel akan melakukan serangan preemptif atau serangan duluan. Karena hanya dengan cara ini bisa baik. Negara sangat besar. Baik. Secara teritorial besar sekali dan akan memecah pasukannya ke Pak Smith. Dari utara selatan itu sangat ribuan kilometer. Ya, Pak Smith. Israel perlu beberapa pesawat tempur untuk menghadapi Iran. Ya. Baik. Jadi tadi yang disepakati adalah bahwa Iran akan melakukan penyerangan terhadap Israel, namun bagaimana eskalasi serangan itu nanti kita akan lihat seperti apa ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Prof. kemudian Pak Smith dan juga Pak Rizal atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.